Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam mesbah doa malam hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa bukan? Tuhan kita dahsyat, Dia Allah yang setia. Dan Dia sangat rindu kita bersekutu dengannya. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam pujian penyembahan dalam mesbah doa malam hari ini. Ajak keluarga dan kerabatmu untuk kita sama-sama berdoa, menaikkan syukur dan permohonan kita kepada Dia. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Benar Tuhan, kami perlu Kau. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami perlu Kau Tuhan Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kami perlu Kau Tuhan Yesus. Ku perlu Engkau Yesus. Benar, haus jiwaku. Haus jiwaku Kami menantikan Kau. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Benar Tuhan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. mari sembah Tuhan Yesus. Shikarana lambo, Yarana lambo, Shirana lambo.
karana lama yase. Yesus, Yesus Tuhan. Shalabarana ranamu, likarana nama yase. Haleluya. Yesus, kami percaya Kau Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Syararananamu, roh lama yang sanalamu. Haleluya. Kami tahu hidup kami ini jalan hanya untuk menggenapi janji-janji-Mu, menggenapi firman-Mu, sehingga hidup kami ada di muka bumi ini untuk melakukan apa yang jadi kehendak. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan dengan iman, hidupku ini, Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak dan permata, Kami sangat memerlukan. tiada artinya. Aku mau lebih dekat lagi Tuhan. Ingin lebih Kami mau lebih dekat lagi Tuhan. bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia kepada. Panggil Abba, ya Bapa. Abba, Bapa. Panggil Abba, Bapa. Abba, Bapa. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba, Bapa, ku mengasihimu Lebih dari segalanya. lebih dari
segalanya. Ku ingin Kau Benar Tuhan, kami merindukan Engkau lebih dari segalanya. Berat dan Kalau kami berjumpa dengan Tuhan, melebihi segala artinya. Ku ingin dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. jadikan ku hamba-Mu Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba-Mu Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Ya Tuhan, Engkau yang membawa kami, Engkau yang membawa kami mengenal kasih-Mu ya Tuhan. Engkau yang membawa kami ketika kami menerima Engkau, kami menerima kepastian, kami terima jaminan, bahkan Engkau membawa kami menjadi warga kerajaan surga. Iya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah, buat status yang baru yang Kau berikan. Ajari kami untuk terus taat kepadamu Tuhan. Sebab tidak ada yang lain yang dapat menolong kami selain Engkau ya Tuhan. Iya Tuhan. Karena itu ajari kami untuk terus mengejar perkenan kepadamu dan kami mencari wajah-Mu. Iya. Jadikan kami orang-orang yang menggunakan segala daya yang ada pada kami untuk taat kepadamu Tuhan. Kara. Sekere-kere sekalipun ada banyak hal yang mencoba mendistrek kami daripadamu. Ajari kami tetap setia kepadamu ya Tuhan. Ajari kami taat kepadamu. Jadikan kami hamba yang taat kepadamu. Ya Tuhan, itu pun adalah sebuah kesempatan. Itu pun sebuah anugerah kalau kami boleh mengikuti Engkau dan belajar taat kepadamu. Terima kasih karena Bapa gak pernah tinggalin kami. Terima kasih karena Bapa sangat sayang kepada kami. Bahkan ketika kami gak kuat, Tuhan yang menggendong kami. Terima kasih karena Engkau yang selalu mau berjalan di sisi kami Tuhan. Karena itu jangan kami menyimpang. Sebab jalan-Mu adalah jalan dan kebenaran Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Terima kasih buat anugerah-Mu yang melimpah. Terima kasih buat genggaman tangan-Mu yang membuat kami kuat dan teguh. Terima kasih Tuhan, berbicaralah malam hari ini kepada setiap kami. Engkau yang kami perlukan. Kami ingin selaraskan hidup kami untuk menjadi orang-orang yang dapat dipercaya melakukan segala kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Gimana saudara keadaanmu? Saya berdoa supaya saudara dalam keadaan yang selalu baik ya. Saudara, beberapa waktu lalu saya pernah bicara tentang favor ya. Yang saya pengen membahas lebih dalam tentang perkenanan Tuhan atau favor yang datang dari Tuhan. Mari saya mau review sedikit beberapa waktu yang lalu ketika saudara pernah mendengarkan. Yang belum ya, saudara ikuti mesbah, saudara bisa dengarkan mesbah sebelumnya ya. Nah sekarang kita mau belajar lebih dalam ya.
Mari kita buka bersama dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-22. Silahkan Ibu Flora. Kisah para Rasul 13 ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara perhatikan ya, orang seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, orang itu seperti Saul, orang yang dipilih, tapi juga dia orang yang diurapi. Bukan hanya dipilih, tapi juga diurapi. Tetapi dia tidak bisa mempertahankan perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia harus terpaksa disingkirkan. Dan Tuhan menemukan Daud pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ternyata Daud ini dia mempunyai beberapa karakter dan sifat yang menyebabkan menarik perkenanan Tuhan itu turun dalam hidupnya. Nah, di dalam Alkitab ada banyak. Kemarin kita sudah belajar beberapa waktu lalu kita belajar bahwa kalau orang tuh berkenan, kalau Tuhan berkenan kepada seseorang, bahkan Tuhan mengurapi dia dalam Mazmur pasal 45 ayat yang ke-8. Bahkan Tuhan mengurapi dia dengan minyak kesukaan. Wow. Sehingga dia berbeda. Dia dibedakan. Orang kalau menerima perkenanan, itu orang lain gak bisa iri. Karena memang Tuhan yang membedakan dia dari saudara-saudaranya, dari teman-temannya. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana caranya kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Atau bagaimana supaya kita menerima perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Saudara masih ingat beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa poin yang pertama, kita belajar dari Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan. Kalau saudara masih ingat, kenapa Maria dibela ketika Marta marah kepada dia? Kenapa Maria lebih berkenan di hati Tuhan? Bukan pelayanan Marta salah. Tetapi Tuhan lebih memperkenan atau lebih senang ketika anak-anaknya memprioritaskan dia dengan cara duduk dekat kaki Tuhan. Jadi itu poin yang pertama. Kalau kamu pengen mendapatkan perkenanan Tuhan, kamu mesti belajar melayani Tuhan. Melayani, menyenangkan hati Tuhan dengan cara saudara duduk. Makanya saya selalu punya waktu sabat. Kenapa saudara? Ya untuk duduk dekat dengan Tuhan. Setiap pagi saya juga spend waktu dengan Tuhan. Berdoa, membaca firman, kadang-kadang duduk merenungkan apa yang Tuhan sedang katakan. Itu rahasia pertama yang kita sudah belajar. Rahasia kedua, kalau saudara tidak mengikuti, saya review sebentar. Di dalam ayat yang ke-22 Kisah Rasul pasal 13 tadi, kenapa Saul disingkirkan dan Daud mendapat perkenanan Tuhan atau dia menerima favor? Karena ternyata dia melakukan segala kehendak Tuhan. Wow. Kenapa dia perkenanan Tuhan sedemikian besar dalam hidup seseorang? Karena dia belajar melakukan segala perintah Tuhan. Nah saudara, kalau saudara baca firman, belajarlah apa yang saudara bisa lakukan, kerjakan, lakukan. Kalau saudara mendapatkan perintah Tuhan, melalui firman-Nya, saudara lakukan. Orang yang melakukan perintah Tuhan, itu namanya orang yang taat. Kemarin saya sudah buka ini. Ya, ada orang yang melakukan sebagian kehendak Tuhan. Ada orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Jadi ada 3 macam ya. Orang yang melakukan kehendak Tuhan, seperti siapa? Daud. Tapi ada orang yang melakukan sebagian kehendak Tuhan. Contohnya siapa Pak? Ada banyak. Saul melakukan sebagian. Sebagian lagi enggak.
Tapi ada orang yang sama sekali tidak melakukan kehendak Tuhan. Tuhan suruh pergi ke Niniwe, Yunus malah pergi ke Tarsis. Jadi ada orang, tipikal orang, ada orang yang senang melakukan kehendak Tuhan. Ada orang yang melakukan sebagian kehendak Tuhan. Tapi ada orang yang tidak melakukan sama sekali. Nah, saudara bisa pilih. Sekarang saya mau masuk bagian ketiga, ya. Bagaimana saudara menerima perkenanan Tuhan? Ibu Flora bisa membaca dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Ayat 8. Ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. No. Ayat ini berkata, mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau gitu apa Pak? Rahasia yang ketiga, supaya saya bisa berkenan di hati Tuhan. Ya, Tuhan berkenan bila kita tidak hidup di dalam daging. Pertanyaannya, Pak, maksudnya apa sih orang yang hidup di dalam daging? Nah, Ibu Flora baca Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat 21. Galatia pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Coba perhatikan ya, tadi Roma 8 ayat 8 berkata kalau orang hidup di dalam daging, dia tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, tetapi kalau Galatia pasal 5 lebih parah lagi. Kalau kamu melakukan perbuatan daging, kamu bukan hanya nggak berkenan, tapi kamu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wow. Saudara baca ya, tadi kita baca itu ayat 19 sampai ayat 21. Semua perbuatan daging telah nyata. Ada 3 kelompok kalau saudara teliti belajar. Pertama adalah kelompok dosa seksual. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Dosa seksual adalah dosa-dosa yang zaman ini merajalela. Kenapa ada diskotik? Kenapa ada pub? Kenapa ada karaoke? Bahkan di sekitar kita nih, jalan mau ke gereja aja, karaoke plus, panti pijat plus. Itu dosa yang belum ditulis di situ tuh. Masih banyak tuh yang plus itu. Ada yang kedoknya karaoke, ada yang kedoknya diskotik, ada yang kedoknya panti pijat, ada yang kedoknya refleksi, bermacam-macam. Dan kalau saudara perhatikan, saudara ngerti ya, kalau saudara perhatikan ini, dosa ini sekarang melanda seluruh bumi. Seluruh kota ada, fasilitas ada, dulu tidak seperti sekarang ini. Tetapi kenapa dosa ini sedemikian marak? Karena Alkitab tulis memang semakin mendekati kedatangan Tuhan, dosa ini akan semakin besar. Tetapi kalau saudara pengen berkenan kepada Tuhan, ya jangan ikuti. Kalau saya sebut dosa seksual bukan percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Masih banyak perzinahan, perselingkuhan, perceraian. Semua itu dosa-dosa seksual. Dosa-dosa pornografi, sama aja kan. Free sex,
Itu nggak ditulis tuh, makanya terus dan sebagainya. Itu semua golongan dosa dosa seksual. Nah, saya melihat orang-orang yang terikat, siapapun, dia hamba Tuhan kek, dia pengerja kek, dia jemaat kek, kalau dia hidup dalam kedagingan, jangan mimpi saudara dibedakan dari orang lain. Jangan mimpi saudara Tuhan membuat kejutan-kejutan dalam hidup saudara. Never. Kalau saudara, saya suka melihat. Ada orang yang dulu dipakai Tuhan. Tapi tiba-tiba dia jatuh dalam dosa perzinahan. Begitu dia jatuh dalam dosa perzinahan, langsung perkenanan Tuhan itu hilang. Saudara, kemarin saya mendengar keluh kesah dari seorang hamba Tuhan. Dia cerita gimana seorang hamba Tuhan, gembala sidang, bisa melakukan hubungan seks dengan guru sekolah minggu. Dan dilakukannya di dalam gereja. How can? Bagaimana mungkin itu? Semua tertutup, tidak ada yang tahu, tidak ada foto. Karena apa? Semua dipastikan sudah pergi. Dan hanya gembala dan itu saja. Jadi ternyata gembala ini tukang pegang kunci gereja. Makanya saya tidak mau pegang kunci gereja. Kenapa? Ya biar orang lain yang nutup. Dan saudara tahu, dilakukannya di tempat gelap, Tuhan buka di tempat terang. Bukankah itu Alkitab tulis? Pokoknya kalau orang siapa saja. Makanya di dalam gereja, saya ini orang yang strict. Orang yang strict. Kalau ada yang jatuh di dalam dosa percabulan, saya tidak pernah izinkan dia melayani Tuhan. Why? Karena dosa ini akan nular. Sebab kalau nular ke tempat lain, seperti kayak flu, nular. Dosa itu nular. Makanya saya fokus. Orang-orang yang melayani mimbar, yang melayani Tuhan harus bebas dari kedagingan. Supaya apa? Supaya perkenanan Tuhan ada di rumah Tuhan. Supaya Tuhan mau berkenan hadir di rumahnya. Kalau pelayan-pelayannya kedagingan, seperti siapa? Hofni dan Pinehas. Tuhan gak berkenan. Bahkan Tuhan tegur Eli dengan keras. Tapi kalau Eli tidak mau menegur dengan keras, Tuhan juga menghajar Eli. Kenapa saya keras dengan dosa-dosa seperti ini? Karena saya tidak mau Tuhan marah kepada saya. Mungkin orang berkata gini, Bapak kejam ya. Oh enggak, saya ini bertindak selalu selaras dengan keinginan Tuhan. Pak, apakah di gereja WTC pernah ada yang melakukan perzinahan? Ya pasti ada. Ada. Dan bagaimana? Ya, saya setiap kali saya melihat dosa itu ada di dalam gereja, maka orang yang pertama kali bertindak pasti saya. Maka saya rindu supaya Tuhan memberikan perkenanan kepada saudara. Dosa yang kedua, pertama tadi apa saudara? Dosa seksual. Dosa yang kedua, kelompok yang kedua adalah dosa okultisme. Okultisme itu ya penyembahan berhala, sihir. Apalagi sekarang penyembahan berhala. Mungkin saudara berkata, saya nggak nyembah berhala. Sekarang orang handphone bisa jadi berhala. Uang bisa jadi berhala. Pokoknya segala sesuatu yang saudara prioritaskan lebih daripada Tuhan, itu namanya berhala. Tuhan harus dapat nomor satu. Dia yang terutama dan yang pertama. Segala sesuatu kalau saudara menjadikan pelayanan menjadi berhala, menjadi yang terutama, dan saudara tidak menjadikan Tuhan yang utama, saudara jadikan pelayanan jadi berhala. Jadi berhala itu segala sesuatu yang menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Ada orang yang kalau hari Minggu daripada ke gereja, dia lebih baik ngerek perkutut. Ya perkututnya jadi berhala. Ada orang yang nyuci mobil sampai lupa ke gereja, ya mobilnya jadi berhala. Jadi berhala sekarang itu adalah segala sesuatu yang saudara prioritaskan, yang Anda kejar lebih daripada Tuhan.
Nah, sihir. Apalagi sekarang sih nggak ada ya yang ngikutin apa namanya itu sundel bolong, gondoruo, kan apa? Jelek kan? Tapi saudara tidak heran ya, tidak heran kalau sekarang itu banyak penyembahan berhala. Bahkan ada gereja setan, gereja yang dipuja setan. Penyembahan berhala itu wujudnya banyak. Sihir, okultisme, saudara belajar ilmu kegelapan. Semuanya membuat saudara tidak berkenan. Saya cerita ya, karena dulu saya sebelum lahir baru, saya lahir baru kira-kira umur 17 ketika saya ada di mahasiswa. Saya itu dulu pernah belajar ilmu silat. Jadi saudara yang sering belajar itu ya, ada konsekuensi loh dosa. Saya belajar silat. Setelah saya belajar silat, saya belajar dengan ilmu gelap. Dikasih siapa? Nenek saya. Nenek saya juga belum percaya Tuhan. Jadi dia ngajarin saya pencak cimande, pencak anoman, pencak, waduh banyak sekali lah. Dan saya bisa bergerak sendiri. Saya pikir, dia bilang gini, nenek saya, kamu akan jadi orang sakti. Padahal menurut Kisah Rasul, sekarang saya tahu. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, kalau bahasa Jawa ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menjadi sakti. Kalau di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, kalau sudah baca bahasa Indonesia, kowe bakal nerimo kasekten jadi sakti. Jadi sakti itu jangan belajar ilmu kudu, jangan belajar ilmu pencaksilat, ilmu pelet, udah tinggalin semua. Kalau saudara ada seperti yang saya lakukan, saudara harus pelepasan. Saya pernah mengalami sakit berulang kali dan ujungnya karena dosa saya tidak akui di hadapan Tuhan, yaitu dosa penyembahan berhala. Dan ketika saya tingkat 1, saya tuh sakit hernia, dioperasi, gak ada yang sakit. Saya berulang kali ya, ini jatuh, tulang rusuk saya jatuh dan patah 3. Dan tidak dioperasi, kenapa? Gak punya duit orang tua saya. Jadi kalau saya hidup sekarang, itu kasih karunia saja. So that's why kalau saudara pernah melakukan itu, lebih baik saudara pelepasan. Saudara ikut kelas TC 01 dan saudara akan dibereskan. Karena penyembahan berhala itu mendukakan hati Tuhan. Ya, dosa daging yang ketiga itu golongan, dan ketiga yang pertama tadi dosa seksual, kemudian kedua ada penyembahan berhala atau okultisme, yang ketiga itu dosa yang mengakibatkan perpecahan. Coba kalau sudah baca ya, perseteruan itu orang yang suka berkelahi menyebabkan perpecahan, perselisihan itu ya juga menyebabkan perpecahan. Iri hati bisa pecah, amarah bisa pecah, kepentingan diri sendiri pecah, percideraan bisa memecah, bahkan roh pemecah. Jadi dosa ini adalah dosa yang menyebabkan perpecahan. Jadi kalau Tuhan maunya unity, kalau setan maunya kita pecah. Pekerjaan, jadi kalau saudara mau berkenan kepada Tuhan, usahakan unity. Jangan ingin bikin perpecahan. Dan ada orang yang senangnya itu ya diinspirasi oleh kuasa gelap, sehingga dia selalu ingin buat perpecahan. Nah, gereja ya kalau mau berkembang ya jangan pecah. Gereja harus unity. Suami istri kalau mau diberkati ya harus unity. 3 dosa ini, okultisme, dosa seksual. Yang kedua, okultisme. Ketiga, yang menyebabkan dosa yang menyebabkan perpecahan. 3 ini menyebabkan orang tidak bisa berkenan di hati Tuhan. Makanya paling baik gimana Pak caranya? Ya saudara dengan cara bereskan semua. Dan saya melihat orang yang melakukan itu pasti nanti akan seperti itu. Seperti tadi Saul disingkirkan. Tadi saya cerita pendeta yang melakukan percabulan, akhirnya dibuka
Dan akhirnya Tuhan singkirkan dia dari rumah Tuhan. Jadi saudara jangan main-main ya. Karena kita pengen supaya perkenanan Tuhan itu turun dalam hidup kita ya. Kenapa saya bongkar? Saya suka cerita kelemahan saya, masa lalu saya. Tujuan saya adalah supaya saudara belajar bahwa tidak ada orang yang sempurna. Tapi saudara belajar terus mencari perkenanan Tuhan. Oke? Yang keempat sekarang. Bagaimana supaya saya bisa mendapatkan perkenanan Tuhan? Kita baca Roma pasal 14 ayat 17. 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Jadi kalau saudara pengen mendapatkan perkenanan Tuhan, saudara jangan bertengkar soal sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Jadi saudara jangan, sebelum saya kesimpulkan ya, saudara jangan berselisih soal makanan. Soal apalagi tadi, bukan makanan dan minuman. Jadi kalau melayani Tuhan, makanannya habis. Jangan bertengkar. Gitu. Karena kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Pak, bagaimana supaya hidup saya berkenan? Yang keempat, seseorang bisa berkenan kepada Tuhan kalau kita melayani dengan fokusnya adalah mencari kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Coba kalau melayani, atau saudara melayani, atau saudara hidup sehari-hari, saudara fokus dengan menghadirkan kerajaan Allah, yaitu hiduplah dalam kebenaran, karena kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi dengan kata lain, kalau saudara pengen berkenan kepada Tuhan, jangan bertengkar soal makanan, atau saudara mencari hal-hal yang lahiriah. Ada orang yang melayani Tuhan bukan fokus kepada kebenaran, malah fokusnya kepada yang lain. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau saudara selalu senang hidup dalam kebenaran, saudara hidupmu akan senantiasa berkenan kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan dalam hidup saudara, jangan heran kalau Tuhan itu membuat banyak hal dalam hidup saudara. Makanya ada satu pujian. Dia pengen supaya hidupnya berkenan kepada Tuhan selalu. Makanya dia minta supaya Tuhan selidiki hatinya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, ya Tuhan, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu, benar Tuhan, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap
setia. Biar musik nyanyikan lagu ini, saya merasakan ada di antaramu yang mendengarkan kebenaran ini. Sambil kau dengarkan, di dalam hidupmu ada perbuatan daging. Baik itu percabulan, baik itu kecemaran, hawa nafsu, atau dosa-dosa seksual, atau okultisme, atau dosa yang membuat perpecahan. Kalau itu saudara dan kamu pengen mendapat perkenanan, angkat tangan. Angkat tanganmu. Tuhan, selidiki hati kami. Selidiki Tuhan. Sebab kalau kami hidup dalam kedagingan, kami tidak mungkin berkenan. Oleh karena itu, Tuhan ampuni anak-anak-Mu yang mengangkat tangan dimanapun mereka berada. Tuhan ampuni mereka, ampuni. Ampuni supaya perkenananmu Tuhan turun. Sehingga kalau Tuhan berkenan terhadap seseorang, maka Tuhan akan membedakan mereka dari yang lain. Aku berdoa supaya kau sucikan dan kau bersihkan. Sebab engkau berkata Tuhan, kau itu Tuhan yang setia dan adil. Kau akan menyucikan kami kalau kami mengaku dosa di hadapan-Mu. Dan menyingkirkan semua kejahatan kami. Oleh karena itu anakku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah, pulihkan. Dan aku minta supaya mereka hidup dalam damai sejahtera. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, pertentangan tentang jabatan. Tetapi aku berdoa kerajaan Allah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh karya daripada Roh Kudus. Aku berdoa penuhi supaya mereka tuh kau bedakan. Hidup mereka kau bedakan, masa depan mereka kau bedakan. Buat mereka tuh mengejar engkau menjadi satu-satunya. Dan Tuhan biarlah kebaikan dan kemurahan-Mu turun dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus. Sambil tetap angkat tanganmu, kau katakan bersama dengan saya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang biar dinikmati Tuhan. Kebaikan-Mu biar dinikmati. Biar kebaikan-Mu dinikmati. Sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Saudara, saya masih ingat dulu ketika saya bekerja. Saya bekerja, saya bukan sales, saya bukan marketing. So that's why saya punya perjanjian bahwa saya tidak dapatkan namanya komisi, komisi ya. Tapi saya diberikan gaji. Jadi tugas saya adalah, karena saya orang research, maka saya yang menentukan semua bahan-bahan atau ingredient atau bahan yang boleh masuk dan sesuai standar. Oke? Karena saya yang research, saya tahu bahan dan parameter yang diperlukan, sehingga setiap kali produk datang, maka saya yang menguji. Boleh apa tidak, cocok atau tidak. Oke? Satu hari, saya mau melihat atau mencari produk yang sesuai dengan produk kita. Saudara tahu, banyak supplier datang dan saya cek, dan kemudian setelah saya periksa, inilah saya bilang harganya reasonable dan kualitasnya bagus dan cocok untuk produk di mana perusahaan di mana dulu saya bekerja. Saudara, setelah saya ACC, maka pastilah orang purchasing memberitahu bahwa kamu yang menang gitu. Saudara, tiba-tiba ada orang dari perusahaan itu datang kepada saya di kantor. Dia bawa uang segebok begitu. Lalu kemudian dia bilang begini, Pak,
ini dari perusahaan kami, ucapan terima kasih karena barang kami sudah diterima. Terus saya bilang, loh daripada uang kamu kasih ke saya ini udah dibayar untuk memutuskan dan barangmu diterima. Kalau kamu masih ada spare uang itu, kenapa nggak kamu turunin uang harganya? Supaya perusahaan di mana saya bekerja bisa lebih dapat keuntungan. Supaya gaji saya naik lagi gitu. Ya kan, untungnya banyak. Tapi dia bilang, enggak Pak, ini sudah memang kami ingin memberikan ini untuk Bapak. Saya bilang enggak. Kalau kamu mau turunin, ya saya mau. Saya enggak terima, dia terima saudara. Dia pergi ke rumah. Dia cari rumah saya, ketemu. Yang menemui Ibu Flora. Ketika Ibu Flora terima, Pak, dia bilang, Bu, boleh nggak kasih tahu Bapak supaya mau terima ini? Ibu Flora jawab, untung ya, Ibu Flora tidak mata duitan. Pada waktu orang itu memaksa, orang itu dijawab Ibu Flora, kalau Bapak sudah bilang tidak, ya tidak. Walaupun kamu bawa ke rumah, kamu ke rumah, nggak ada orang tahu, tetap ada Tuhan yang tahu. Jangan sampai nanti ketika aku diberkati, orang lain berkata, ya Wiryo diberkati karena uang yang tidak halal gitu. Jadi karena sogokan. Saya tidak mau. Saudara, ini berulang kali saya beli mesin, didatangi juga orang yang punya mesin. Dan dia bilang, Pak ini untuk Bapak. Saya bilang enggak. Lalu kemudian ada teman saya sama-sama manajer. Datang kepada saya dan saya cerita. Dia bilang gini saudara. Wiryo, ya itu mah kamu ambil aja. Saya tidak dikasih aja, saya minta. Apalagi kamu kan gak minta, kamu gak dikasih. Terima aja Wiryo. Saudara, ini ya, hidup dalam kebenaran. Ingat ya, kerajaan Allah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kalau kamu hidup dalam kebenaran, percayalah perkenanan Tuhan akan datang dalam hidup saudara. Lalu kemudian teman saya yang bilang, wah kamu goblok, kayak gini kok nggak kamu terima. Kalau saya orang marketing, saya orang sales, ya saya terima, memang itu perjanjiannya, kamu akan dapat komisi, akan dapat keuntungan sih. Kalau saya kan digaji untuk menetapkan itu, kan nggak fair kalau saya udah digaji untuk tugas itu, dan saya menerima sesuatu yang bukan porsi saya. Saudara, 3 bulan atau 4 bulan kemudian, orang yang bilang saya goblok itu tiba-tiba dipecat oleh perusahaan. Waktu dipecat oleh perusahaan, dia pamitan sama saya, Wiryo, bener kamu ya, aku harus menerima konsekuensi ini. Saya kalau lihat ini, saya tuh langsung lihat, ingat ya, perkenanan Tuhan itu membuat kamu melebihi sekutumu, teman-temanmu. Jadi Tuhan bisa mengangkat saudara. Dan saudara tahu, begitu saya ceritakan semua apa yang terjadi, saudara tahu nggak? Tiba-tiba Tuhan bisa promosikan, naik gaji lah. Karena apa? Karena Tuhan yang mengangkat saudara, itu Tuhan. Makanya kalau saudara punya persoalan, pilihlah memilih dalam kebenaran. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun ya Tuhan dapat menutupnya.
Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Mungkin ada saudara yang saya rasakan saudara ada di persimpangan jalannya. Ini saya ambil apa tidak? Kalau saya ambil, saya butuh nih, makanya saya ambil. Tapi kalau saya nggak diambil, saudara butuh. Tapi saudara butuh keteguhan Tuhan. Coba saudara yang ada di persimpangan jalan itu, saudara angkat tanganmu, saya mau berdoa buat saudara. Jangan menyimpang dari kebenaran. Sekalipun saudara tahu kamu butuh, tetapi kamu tahu itu menyimpang. Kalau kamu ingin berkenan, angkat tanganmu. Saya mau berdoa. Tuhan, orang-orang yang ada di persimpangan, kalau dia membutuhkan keuangan, membutuhkan berkat-Mu, berikan keteguhan untuk memilih kebenaran, untuk memilih hidup dalam kebenaran. Dan aku berdoa supaya Tuhan menjamah dia. Tuhan, Kau berikan keteguhan untuk memilih kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Aku memberkati mereka, berkati mereka, angkat mereka Tuhan. Supaya di tempat di mana mereka bekerja, Tuhan mempromosikan mereka dan memberkati mereka. Sebab Engkau berjanji orang yang berkenan di hati-Mu akan Kau angkat. Melebihi teman-teman mereka. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yang terakhir ya, terakhir satu lagi. Mari buka Ibrani pasal yang 11 ayat yang ke-6. Pasal 11 ayat yang ke-6. Yes. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Ya. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iya. Jadi saudara yang terakhir yang ke-5. Ibrani pasal 11 ayat ke-6. Jadi tanpa iman, Alkitab tulis ya, tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau saudara pengen berkenan kepada Tuhan, saudara harus memiliki iman. Iman itu apa sih Pak? Ibrani pasal 11 ayat pertama. Ditulis gini. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi saudara tuh beriman, itu artinya saudara kalau ada janji Tuhan, iman ada dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Semua yang saudara harapkan, yang saudara rindukan, dan ketika Tuhan berfirman dan Tuhan berkata kepada saudara, percayalah. Sebab iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang saudara harapkan. Orang yang beriman itu walaupun yang diharapkan belum kelihatan, tapi dia tetap percaya, itu orang yang beriman. Dan dia bilang Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, Ibrani pasal 11 ayat pertama, iman itu bukan hanya dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, tapi juga bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi walaupun belum kelihatan, percaya. Orang yang beriman itu belum kelihatan, tapi dia udah punya bukti, dia percaya. Saya kalau memegang janji Tuhan, saya pegang erat-erat. Walaupun belum jadi kenyataan, tetap saya percaya. Nah, orang yang beriman itu gini. Orang yang percaya kepada janji Tuhan, walaupun keadaannya tidak sama atau berbeda. Tapi saudara dan saya, perhatikan ya, bukan keadaan yang mengubah saudara. Ada orang yang belum melihat janji Tuhan, akhirnya khawatir, cemas. Akhirnya saudara sulit mempercayai janji Tuhan. Dan orang yang khawatir, cemas, orang yang itu sama dengan orang yang tidak beriman. Mengakibatkan perkenanan Tuhan tidak ada dalam hidup saudara. So that's why, karena waktunya habis, saya mau jelaskan ini. Kalau saudara menerima janji Tuhan,
percayalah. Walaupun keadaannya berbalik, berbeda dari apa yang jadi kenyataan. Tetapi percayalah bahwa apa yang saudara percaya, orang yang beriman itu apa yang saudara pegang, apa yang saudara percaya, janji Tuhan yang saudara yakini dapat merubah keadaan. Kalau keadaan yang merubah saudara, namanya orang gak beriman. Orang yang beriman itu keadaannya berbeda, tapi dia tetap percaya dengan apa yang Tuhan janjikan. Dan suatu hari, suatu saat, dia akan melihat kegenapan dari firman ini. Yaitu firman yang mengubah keadaan saudara. Itu sebabnya orang yang beriman selalu berkenan di hati Tuhan. Saya lihat Abraham ya, heran. Dia naik ke atas, ini kesaksian firman Tuhan. Dia naik ke atas membawa kayu anaknya. Naik ke atas. Dan dia beriman, kenapa kok dia nggak takut ya dia mati anaknya ini. Ternyata Alkitab menulis, kenapa Abraham kok begitu yakin dan percaya. Karena dia punya satu keyakinan. Tuhan udah pernah janji bahwa keturunanmu lewat Ishak ini yang akan jadi berkat. Dia udah pegang janji. Jadi Ishak ini walaupun gua bunuh, nanti juga disambung lagi lehernya. Tuh kira-kira tuh. Jadi dia punya keyakinan bahwa janji Tuhan, bahwa Ishak ini yang akan menjadi anak perjanjian. Dia oleh karena keturunanmu, ya ini Ishak, akan bumi ini akan diberkati. Makanya dia yakin kalau Tuhan, kalau dikorbankan akhirnya mati, Tuhan bisa menghidupkan kembali. Gitu loh keyakinannya. Ini orang dunia ini konyol. Kira-kira kalau saya bayangkan kalau lehernya dipotong, Tuhan bisa sambung lagi gitu keyakinannya Abraham. Makanya orang beriman suka dibilangin orang gila. Karena dia percaya sesuatu yang orang lain itu nggak bisa lihat. Makanya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya tahu mungkin ada di antaramu yang keadaanmu tidak seperti yang kau harapkan. Tapi percayalah, nanti Bu Flora akan berdoa. Mungkin ada yang sakit, ada yang kekurangan keuangan, ada perusahaanmu yang bangkrut, mungkin ada penurunan keuangan saudara. Percayalah, berimanlah kepada janji Tuhan. Amen. Ketika saudara percaya, perkenanan Tuhan akan turun dalam hidup saudara. Yes. Bila kau yang membuka pintu, ada satu pun ya Tuhan yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Mari kita satukan hati dalam doa. Untuk pokok-pokok doa yang dimasukkan. Bapa, malam ini kami datang kepadamu. Ya Tuhan. Kami mau datang dengan hati yang penuh percaya kepadamu. Kami gak mau datang dengan keraguan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Apa yang tidak mungkin bisa jadi mungkin dalam Engkau. Bahkan bukan hanya itu, Engkau menaruh dalam hidup kami satu kepercayaan yang besar. Apa yang rasanya bagi kami sulit, kami mau datang kepadamu dan kami tetap berharap kepadamu. Kami mau bangun iman kami di atas dasar kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya apa yang Kau pernah sampaikan kepada anak-anak-Mu Kau akan genapi Tuhan. Ya, Tuhan. Tidak ada janji-Mu, tidak ada dari segala yang baik yang Kau janjikan yang Kau lupakan. Karena itu malam hari ini kami datang kepadamu dengan segenap hati. Kami bawa dalam doa kami untuk anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit. Mereka yang terbaring di rumah sakit maupun mereka yang dalam perawatan di rumah Tuhan. Aku mau berdoa yang mereka mengalami sakit. Gangguan pada anggota tubuhnya. Sehingga sulit untuk bergerak Tuhan. Pada bagian tulang, otot Tuhan. Pada bagian tendon Tuhan. Urat-uratnya kayak berdoa Tuhan. Oleh bilur-bilur Engkau menjamah dan menyembuhkan Tuhan. Aku mau berdoa
Hidup ini adalah kesempatan ketika kami masih dapat hidup. Biarlah Engkau menguatkan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu di rumah Tuhan yang mereka yang mengalami sakit. Kau jamah, Kau sembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Aku mau berdoa yang mereka yang mengalami gangguan pada jantungnya Tuhan. Gangguan pada sistem peredaran darahnya, pada bagian saraf ya Tuhan. Kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus. Anak-anak Kau jamah, Kau sembuhkan Tuhan. Aku mau berdoa korak-korak mereka yang menderita, yang sedang dalam pengobatan karena CA Tuhan, atau sedang dalam pengobatan dalam penyelidikan Tuhan. Kami berdoa oleh bilur-bilur Engkau menjamah dan menyembuhkan. Pulihkan semua korak-korak sel-sel kanker yang ada dalam tubuh menjadi kering dalam nama Yesus. Kering, bersih oleh bilur-bilur Yesus. Yes Lord, yes Lord. Engkau Allah Jehovah Rafa. Engkau Tuhan penyembuh kami. Terima kasih. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang bergumul untuk pekerjaan. Mereka yang membutuhkan pekerjaan Tuhan. Di tempat di mana Kau ingin tempatkan mereka. Aku berdoa Engkau berikan pekerjaan yang terbaik Tuhan. Sebab pertolongan kami datangnya hanya daripada Tuhan. Dan kami mau percaya Tuhan sanggup memberikan pekerjaan yang terbaik. Di tengah-tengah masa yang orang bilang sulit menjadi pekerjaan. Tapi kami percaya ada pembelaan Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh berharap kepadamu. Berikan Tuhan pekerjaan yang terbaik. Jadikan kami terang yang bersinar Tuhan. Kami percaya berkat Tuhanlah yang mencukupkan setiap anak-anak-Mu. Aku berdoa Tuhan supaya di tempat mereka bekerja mereka menjadi terang Tuhan. Ketika diajak kompromi untuk berbuat dosa mereka bisa teguh berdiri bahwa Tuhanlah yang menjadi pembelanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak yang sedang sekolah di luar negeri Tuhan. Aku yang jauh daripada keluarganya Tuhan. Mungkin di luar kota atau di luar. Kami berdoa. Tutup pengurus Kau jagai anak-anak-Mu yang jauh daripada keluarga. Mereka yang menempuh pendidikan. Aku berdoa tutup bungkus mereka dengan kuasa dari Yesus. Perlindungan-Mu Tuhan. Bahkan ketika mereka berusaha melarikan diri karena pergumulan mereka melarikan diri pada orang tua. Aku berdoa beri mereka berdamai dengan Tuhan. Anak-anak-Mu yang ada di luar daripada jangkauan orang tua. Beri mereka berdamai dengan Tuhan. Dan aku berdoa mereka punya komunikasi yang terbaik dengan Tuhan. Aku berdoa semua relasi yang mengganggu Kau singkirkan Tuhan. Dan bawa anak-anak-Mu kembali kepadamu Tuhan. Aku mau berdoa Tuhan ketika mereka ada di tempat yang jauh daripada keluarga. Mereka bertemu dengan komunitas yang sehat. Mereka ketemu dengan komunitas yang kuat, yang membangun. Bahkan mereka ketemu dengan keluarga rohani yang membawa mereka mengalami Tuhan dalam hidup mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur, kami percaya perlindungan-Mu ada bersama dengan setiap mereka. Dan kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat dua tanganmu. Sekarang terimalah berkat. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat malam, sampai jumpa di mesbah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.